Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat dan salam semoga tercurahkan keharibaan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya beserta para pengikutnya hingga akhir zaman, termasuk kepada kita yang melaksanakan sanlat di bulan Ramadan tahun ini, yang senantiasa berharap mendapatkan syafaatul uzmanya fi yaumin la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, di hari kiamat nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada materi sanlat sejarah kebudayaan Islam yang disampaikan langsung oleh Bapak sendiri selaku guru pengajar dari sejarah kebudayaan Islam, namanya tidak asing lagi tentunya, Haji Jayawiharja SPDI, akan menyampaikan tentang sejarah peradaban Islam atau sejarah kebudayaan Islam. Baik, simaklah baik-baik. Kemudian simpulkan nanti apa yang disampaikan. Sejak diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, Islam terus mengalami perkembangan. Agama Islam turut mendorong timbulnya suatu kebudayaan. Kebudayaan yang ditimbulkan oleh perkembangan Islam ini dinamakan peradaban Islam. Mempelajari sejarah peradaban Islam penting tidak hanya untuk menambah pengetahuan saja, tetapi juga agar tidak terjadi penyimpangan dalam pengisahan peristiwa-peristiwa yang terkait dengan perkembangan Islam. Secara umum, peradaban Islam dapat dibagi ke dalam 3 periode besar, yakni periode klasik, periode pertengahan, dan periode modern. Berikut sejarah peradaban Islam yang dirangkum dari berbagai sumber. Yang pertama, periode klasik. Periode klasik merujuk pada masa kemajuan dan kejayaan Islam yang dibagi ke dalam 2 fase, yakni fase ekspansi, integrasi, dan kemajuan, yaitu sejak tahun 650 sampai tahun 1000 Masehi. Dan fase disintegrasi, yaitu sejak tahun 1000 sampai tahun 1250 Masehi. Pada fase kemajuan, Islam mengalami internasionalisasi pada masa Bani Umayyah. Islam mulai masuk ke Eropa melalui Spanyol. Pengaruh Islam meluas dari Afrika Utara sampai ke Spanyol di belahan barat dan melalui Persia hingga ke India di belahan timur. Daerah-daerah itu tunduk di bawah kekuasaan Islam. Ilmu pengetahuan dan arsitektur berkembang di kota-kota Spanyol yang didiami oleh umat Islam, seperti
di kota Cordova dan di kota Granada. Sistem penerangan jalan dan juga sistem saluran air sangat baik. Bangunan dengan arsitektur mengagumkan juga dibangun pada masa itu. Seperti bangunan Istana Az-Zahra di Cordova dan bangunan Istana Alhambra di Granada. Sejumlah ulama besar juga bermunculan di fase ini. Seperti ulama besar yang muncul, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ibnu Hambal dalam bidang fikih. Ada juga Imam Al-Ash'ari, Imam Al-Maturidi, Wasil bin Atha, Ibnu Huzail, An-Nazam, dan Al-Jubai dalam bidang ilmu teologi. Berikutnya Zunnun Al-Misri, Abu Yazid Al-Bustami, dan Al-Hallaj dalam bidang ilmu tasawuf. Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Maskawih dalam bidang filsafat. Lalu ada Ibnu Hayyan, Al-Khwarizmi, Al-Mas'udi, dan Ar-Razi dalam bidang ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Ilmu pengetahuan dalam bidang agama dan non-agama mengalami perkembangan pesat saat itu. Ini disebabkan karena peradaban Islam saat itu sangat menjunjung tinggi akses ilmu pengetahuan yang terbuka dari berbagai sumber. Mereka menghargai para ilmuwan lain meskipun berasal dari kelompok berbeda, etnis yang berbeda, suku bangsa yang berbeda, bahasa yang berbeda, seperti orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sabi'an, dan orang Zoroaster atau orang yang beragama Majusi. Mereka sama-sama berkontribusi untuk mengembangkan ilmu untuk menjadikan dunia lebih baik. Sayangnya, pada fase disintegrasi keutuhan umat Islam dalam bidang politik mulai pecah. Baghdad dirampas dan dihancurkan oleh Hulagukan pada tahun 1258. Selain itu, jika sebelumnya secara politik daerah-daerah Islam tunduk pada kekhalifahan pusat, kekhalifahan sebagai simbol keutuhan politik mulai runtuh dan digantikan oleh pemerintahan otonom di berbagai kawasan. Maka berakhirlah sudah periode klasik ini dan umat Islam pada waktu itu mengalami penurunan. Berikutnya, yang kedua, periode pertengahan. Periode pertengahan sejarah peradaban Islam juga dibagi ke dalam dua fase, yaitu fase kemunduran dan fase 3 kerajaan besar. Pada fase kemunduran, yaitu dimulai sejak tahun 1250 Masehi sampai dengan tahun 1500 Masehi. Desentralisasi dan disintegrasi itu meningkat. Peradaban antara Sunni dan Syiah dan juga antara Arab dan Persia semakin bertambah nyata. Diulangi, yaitu perbedaan maksudnya.
bukan peradaban, tapi perbedaan antara Sunni dan Syiah dan juga antara Arab dan Persia itu semakin bertambah nyata. Dunia Islam terbagi dua bagian, yaitu bagian Arab yang berpusat di Mesir, terdiri dari Arabia, Irak, Suriah, Palestina, Mesir, dan Afrika Utara. Sementara itu, bagian Persia itu berpusat di Iran, terdiri dari Balkan, Asia Kecil, Persia, dan Asia Tengah. Fase kedua adalah tiga kerajaan besar yang berdiri pada tahun 1500 sampai dengan 1700 Masehi. Dan masa kemunduran yaitu tahun 1700 sampai dengan 1800 Masehi. Tiga kerajaan besar yang dimaksud tadi adalah Kerajaan Utsmani di Turki, kemudian Kerajaan Safawi di Persia, dan Kerajaan Mughal di India. Perhatian terhadap ilmu pengetahuan sangatlah kurang di masa ini. Hasilnya, umat Islam semakin mundur saat tiga kerajaan tersebut mendapat banyak tekanan. Kekuatan militer dan politik menurun. Kerajaan Safawi dihancurkan oleh serangan-serangan bangsa Afgan. Kerajaan Mughal diserang raja-raja India. Dan Kerajaan Utsmani terpukul di Eropa. Sementara Mesir dikalahkan oleh Prancis, yaitu oleh Napoleon Bonaparte. Tentara Muslim yang kalah harus angkat kaki dari benua Eropa dan berjalan dan kerajaan-kerajaan Barat bersatu dan mengusir Islam dari Eropa. Selesailah sudah periode kedua, yaitu periode pertengahan, dan kita akan memasuki ke periode ketiga, yaitu periode modern. Periode modern yang dimulai sejak tahun 1800 hingga sekarang merupakan zaman kebangkitan umat Islam. Umat Islam mulai sadar bahwa di Barat telah timbul peradaban baru yang lebih tinggi. Raja-raja dan para pemuka Islam mulai memikirkan bagaimana meningkatkan mutu dan kekuatan umat Islam kembali. Kebangkitan umat Islam ini dibagi lagi ke dalam dua periode, yakni periode kebangkitan awal, yaitu dimulai tahun 1800 sampai dengan tahun 1967. Dan kebangkitan kedua dimulai tahun 1967 hingga sekarang. Pada periode kebangkitan awal muncul kesadaran pentingnya pembaharuan dalam Islam, baik pembaharuan dari sisi politik, pembaharuan dalam bidang militer, pembaharuan dalam bidang sosial, dan pembaharuan dalam bidang budaya. Sementara itu, pada kebangkitan kedua, kekalahan Arab oleh Israel tahun 1967 menjadi titik yang menggugah umat. Kemudian berkembanglah pemikiran-pemikiran filosofis dan metodologis dalam rangka pembaharuan Islam di era kontemporer. Demikianlah rangkuman sejarah singkat tentang sejarah kebudayaan Islam dari sejak tersebarnya Islam yang disebarkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW hingga sekarang. Itu secara garis besar dibagi ke dalam 3 periode.
Yang pertama adalah periode klasik, yang kedua adalah periode pertengahan, dan yang ketiga adalah periode modern seperti yang saat ini kita laksanakan. Itu saja, mudah-mudahan menjadi wawasan kebudayaan beragama Islam yang mesti kita pahami, karena siapa lagi yang akan memahami sejarah itu kalau bukan umat Islam sendiri. Karena yang mau mengecoh sejarah Islam itu banyak. Kita jangan terkecoh dengan upaya-upaya mereka dalam rangka menghancurkan umat Islam. Semangat dalam belajar, semoga berhasil, dan juga mudah-mudahan sekalipun sedang dalam melaksanakan ibadah puasa, mudah-mudahan amal ibadah puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hasil dari puasa yang kita laksanakan kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Amin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.